Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Hari ini kita kembali memasuki di bulan Mei, di awal bulan, untuk kita bersama-sama merayakan kebaikan dan kasih setia Tuhan melalui ibadah minggu kita. Mari, sekalipun kita masih beribadah di rumah, tidak mengurangi sukacita dan hadirat Tuhan ketika kita bersama-sama dengan kesungguhan kita persembahkan pujian syukur kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri. Kita akui bersama bahwa pertolongan kita datang hanya dari Allah pencipta langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangan dan terus memelihara dengan kesetiaannya. Kasih anugerah Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati kita. Mari sejenak ambil waktu, tenangkan hati pikiran kita untuk berfokus kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan.
oh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang dengan sepenuh hati kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau raja di atas segala raja, Engkau Allah di atas segala Allah. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang dengan sepenuh hati kami. Kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita kami memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu rindu memuji Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Kita angkat satu pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, yeah. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh, oh. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita persiapkan hati pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh setiap hati kami
besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencanamu Tuhan, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, berat dan besar bagiku. Haleluya. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Arti Kehadiran Tuhan itulah jaminan hidup kami akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kehadiran Tuhan yang memberikan pengharapan untuk kami mampu menyelesaikan pertandingan iman dan kami mampu melakukan tanggung jawab yang menjadi bagian kami. Pegang tangan kami terus Tuhan, tuntun langkah kami sehingga kami tidak jatuh tergeletak, namun kami terus berjalan seiring dengan Tuhan. Kembali bawa kami dalam kebenaran firman-Mu, karenanya firman-Mu lah yang memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan dan mentransformasi hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami mau belajar membuka hati kami mau belajar menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Sekalipun mungkin itu pahit untuk kami rasakan, sekalipun itu mungkin keras menegur kami, tapi kami firman-Mu, kami percaya firman-Mu Tuhan. Firman-Mu lah yang memberikan kebenaran,
firman-Mu lah yang memberikan pimpinan dan yang membawa kami kepada keselamatan yang sempurna. Kami menyerahkan perenungan firman itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Sudah 1,5 bulan kita beribadah di rumah. Beribadah dengan cara online. Tentu kita selalu memiliki kerinduan untuk kapan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Saatnya akan tiba. Namun ketika Tuhan izinkan kita masih melakukan hal yang kita lakukan saat ini, yaitu beribadah di rumah, sesungguhnya maksud rencana Tuhan itu baik adanya, untuk mengajar kita memiliki niat motivasi yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan secara pribadi dalam keintiman kita bersama dengan Tuhan. Dan hari ini mari saudara kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya berikan tema bergumul bersama dengan Tuhan. Kata ini kelihatannya indah, bergumul bersama dengan Tuhan. Yang ada dalam bayangan kita adalah ketika kita bergumul dengan Tuhan, wah, tentu kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Saya yakin dan percaya iya, Tuhan hadir selalu memberikan mujizat. Sekalipun apa yang menjadi mujizat Tuhan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bergumul atau menjalani kehidupan, menjalani pergumulan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari saudaraku kita akan buka renungan kita supaya kita lebih jauh lagi memahami apa yang dimaksud dengan bergumul bersama dengan Tuhan dalam kitab Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Maaf, Markus pasal yang keempat ayat 35, ya, bukan 15 tapi 35. Angin ribut diredakan. Markus pasal yang keempat ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Tuhan Yesus adalah guru yang baik, di mana pengajarannya selalu bisa dicerna, dimengerti, karena Yesus selalu menggunakan metode yang tepat. Namun untuk menjadi pelaku firman
itu tidak selalu sebanding lurus dengan pengertian seseorang. Ketika seseorang sudah jelas dong firman Tuhan yang diajarkan Tuhan, belum tentu dia menjadi seorang murid yang baik. Kalau kita membaca di dalam pasal yang keempat, ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak, sangat besar jumlahnya, mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedang semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dikatakan di situ suatu kali Yesus mulai mengajar murid-murid dan juga banyak orang yang ikut hadir. Pengajaran Yesus dengan lantang dia mengajarkan tentang berbagai macam kehidupan. Dalam hal ini mengajar tentang penabur yang menaburkan benih. Terus mengajar tentang pelita. Mengajar tentang benih yang bertumbuh. Mengajar tentang biji sesawi yang kecil. Semuanya itu mengajarkan tentang kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Dan banyak orang yang semakin antusias untuk mendengar, apalagi ya yang ingin diajarkan Yesus besok. Tentu banyak orang akan dipuaskan dengan pengajaran Yesus. Namun kepada para murid Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dalam bentuk perumpamaan. Tuhan Yesus mengajar murid-murid dengan teladan atau dengan contoh. Karena murid-murid setiap hari siang malam selalu bersama dengan Yesus. Mereka diajar bagaimana Yesus berdoa kepada Bapa. Mereka diajarkan bagaimana Yesus memperlakukan orang lain ketika ada orang yang sedang dituduh berbuat zina, ketika ada orang yang ingin dilempari batu untuk mengalami penghukum atau dihukum. Dan Tuhan Yesus saat itu menulis dan mengatakan kepada orang banyak itu, siapa yang di antara kamu yang tidak berbuat dosa, biarlah ia yang pertama kali melempari perempuan ini. Saat itu murid-murid juga menyaksikan bagaimana Yesus menyelesaikan persoalan. Dengan melihat mereka sudah semakin lebih mengerti akan pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus guru yang baik, dia tidak hanya memberikan teladan, nih lihat aku melakukannya. Tuhan Yesus pun dalam cerita angin ribut ini, dia mulai ayat yang ke-35 mengatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Adalah ajakan Tuhan Yesus Kristus untuk mengajak para murid bertolak ke seberang menggunakan perahu murid. Untuk apa ke seberang? Alkitab tidak menjelaskan. Ya, untuk apa mereka ke seberang? Kalau di pasal yang kelima, akhirnya di situ diceritakan tentang bahwa di situ Yesus akan mengusir ya seorang yang gila karena kerasukan roh jahat legion yang jumlahnya sangat banyak. Tapi di tengah-tengah perjalanan itu ada angin ribut yang mengombang-ambingkan perahu Tuhan Yesus dan para murid. Di sini kita juga melihat bahwa guru yang baik itu mengajarkan bukan memberi contoh, tapi
Tuhan mengajarkan murid-murid untuk mengalami sendiri bersama dengan Yesus mengatasi persoalan kehidupan. Di samping tentu saja Tuhan Yesus ingin melepaskan orang yang kerasukan legion yang banyak itu, setan yang banyak itu. Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia Tuhan yang Maha Tahu, tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia tahu apa yang sesungguhnya terjadi di masa yang lalu. Dan dia sungguh-sungguh terjadi apa yang saat ini terjadi itu dia tahu. Karena dia Maha Tahu. Karena Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi di hari yang akan datang, di waktu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus ingin mengajar kepada murid bagaimana mereka menghadapi bahaya yang mengancam. Dalam hal ini adalah gelora laut. Saudara yang dikasih nama Tuhan, perahu yang dinaiki oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu tentu ukurannya tidak gede-gede banget. Mungkin 10 orang bisa muat seperti perahu-perahu nelayan untuk menangkap ikan. Tapi dibanding kapal Titanic tentu tidak ada perbandingannya, tidak ada taranya. Kapal yang dinaiki Tuhan Yesus dan murid-murid adalah kapal kayu. Ketika ada gelombang itu, air masuk ke perahu dengan jumlah yang sangat banyak sehingga murid-murid takut kapal mereka akan tenggelam. Kapal Titanic yang besar itu pun yang bisa menampung ratusan bahkan ribuan orang, ketika diterpa gelombang, tentu itu menimbulkan sebuah kepayahan tersendiri. Sekalipun kapal yang mewah, ketika ada gelombang yang menerjang, yang mengombang-ambingkan di tengah laut, sebesar apapun kapal itu, cukup membuat orang yang baru pertama kali naik kapal pasti muntah-muntah, ya, pasti mabuk. Tapi kita melihat di sini, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid bertolak ke seberang, Yesus tidur di buritan. Kita bisa memahami Yesus saat itu tertidur karena kecapean. Setelah sekian jam mengajar, setelah sekian lama ngomong, berjalan beberapa mil, dan akhirnya Yesus lelah dan tidur. Sesuatu yang manusiawi. Tapi ketika kapal itu sedang dalam kondisi digoncang-goncang ke kanan dan ke kiri, dan air sudah mulai masuk ke dalam kapal para perahu murid-murid itu, apakah badan Tuhan Yesus tidak basah? Saya yakin dan percaya ikut basah juga. Tapi kenapa Tuhan Yesus tidak bangun? Kenapa tidak bangun? Apakah karena terlalu capeknya? Saudara yang dikasih nama Tuhan, gelombang laut yang bergelora, saya rasa apalagi kapal yang kecil, kapal yang besar sekali lagi cukup membuat orang panik dan mungkin sempoyongan. Yang tidur akhirnya bangun karena mungkin bisa saja dia terjatuh dari tempat tidur atau dari ranjang. Tapi Tuhan Yesus saat itu kok enak-enakan tidur. Apakah Tuhan Yesus tidur beneran? Bisa jadi karena terlalu capek. Tapi tentu saja Tuhan Yesus yang Maha Tahu itu, Tuhan Yesus guru yang baik, guru yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mengajar para murid-murid, untuk mengajarkan hal istilahnya ilmu yang lebih tinggi lagi. Saat itu sesungguhnya Tuhan tahu apa yang terjadi.
Tuhan tidur atau Tuhan tidak bereaksi saat itu. Karena Tuhan menunggu atau Tuhan ingin melihat sejauh mana pengajaran yang selama ini disampaikannya kepada para murid. Setelah sekian lama Tuhan Yesus ngomong, berulang-ulang kali dia mengingatkan, mengajarkan kepada para murid bahwa dirinya Tuhan Yesus adalah pribadi Allah sendiri, bahwa dia adalah yang menjadi juru selamat mereka. Sampai hari itu murid-murid belum benar-benar paham. Murid-murid belum benar-benar paham bahwa Yesus adalah datang dari Bapa, dari surga. Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang memiliki otoritas, kendali atas alam semesta dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Sehingga ketika Tuhan Yesus di akhir cerita itu bisa meredakan gelora lautan, mereka semakin takut dan bertanya, siapa gerangan orang ini? Ada banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang Yesus Kristus. Dan pengalaman itu tentu saja menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dan menggugah keinginan tahu bagi mereka untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Saudara pilih kasih nama Tuhan. Kembali kalau kita melihat bahwa Yesuslah yang mengajak para murid menuju ke seberang. Yesus guru yang baik itu yang tahu bagaimana cara mengajar umatnya atau muridnya dengan caranya yang tepat. Dan dia adalah Tuhan yang maha tahu. Sesungguhnya Tuhan tahu apa yang akan terjadi di tengah lautan itu. Tapi Tuhan saat itu tertidur bukan hanya karena dia capek. Setidaknya ketika dia capek, ketika dia tersiram air laut, dia tentu akan ikut bangun. Tapi dia tidak bangun sampai menunggu para murid ketika murid kewalahan, tidak bisa mengatasi keadaan. Baru berseru kepada Tuhan dan Yesus baru bangun. Saudara yang dikasih nama Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bukankah setiap kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayarkan oleh Kristus? Bukankah tubuh kita bukan milik diri kita sendiri, tapi tubuh ini adalah milik Kristus. Tubuh ini adalah tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Roh Kudus yang memeteraikan kita menjadi milik Allah. Dan hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Namun seringkali saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kita juga seperti para murid. Sekalipun kehadiran Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka pertama-tama ketika badai datang itu mereka dengan segenap kekuatan, kepandaian, pengalaman mereka mau mencoba mengatasi keadaan. Tapi tidak mampu. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di dalam perahu itu. Tapi murid-murid tidak tahu bahwa guru mereka itu adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu, Tuhan yang memiliki alam semesta ini. Dia yang dengan firman-Nya atau perkataannya semuanya akan tunduk dan taat.
Dan sampai hari itu mereka belum tahu. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, oleh karena itu murid-murid ketakutan. Ketakutan yang paling mencekam adalah kematian. Saya rasa takut akan kematian adalah sesuatu yang wajar. Karena di balik kematian kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan di dalam kematian ada terjadi perpisahan antara yang hidup dan yang mati. Kita tidak bisa lagi mengekspresikan kasih sayang atau cinta kita, perhatian kita kepada orang yang sudah mati. Sehingga dalam kematian di situ ada kesedihan, karena ada perpisahan selama-lamanya. Tetapi di dalam Yesus Kristus, Tuhan mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hanya Yesuslah yang sudah bisa menyingkapkan tirai kekelaman kematian. Sehingga kematian seharusnya tidak lagi menjadi sesuatu yang membelenggu, yang mencengkeram, yang menakutkan kita. Kematian itu memang harus terjadi, tapi bagi kita kematian itu adalah justru pintu masuk untuk kita bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi, untuk kita bisa menerima janji Tuhan lebih lagi. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan juga Tuhan yang memegang apa yang ada di balik dengan kematian, seharusnya kematian itu tidak lagi memberikan ketakutan yang begitu rupa. Ketakutan akan kematian adalah ketakutan yang wajar bagi orang percaya. Karena sekali lagi kita semuanya sudah berakhir. Hubungan kita, kepedulian kita, kasih sayang kita akan berakhir dengan orang-orang yang masih. Tetapi saudaraku yang dikasih nama Tuhan, Tuhan Yesus, Sang kehidupan itu, Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga Tuhan Yesus di dalam ketakutan para murid itu, Dia mempertanyakan, mengapa engkau begitu takut? Jika Tuhan bersama dengan mereka, jika mereka tahu kalau Tuhan Sang pengendali alam semesta yang berotoritas atas alam semesta itu beserta dengan mereka, mereka seharusnya tidak perlu takut. Mereka takut karena mereka akan binasa. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, kalau kita ngomong-ngomong boleh takut kematian. Jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan kehidupan, jika hari-hari ini mungkin Tuhan membawa kita mengalami kehidupan yang sepertinya diombang-ambingkan, kehidupan yang kita tidak tahu akan akhir semuanya ini, di mana kita tidak lagi bisa memegang kendali atas semuanya itu. Firman Tuhan memberitakan kepada kita hari ini, mengapa kita begitu takut jika Tuhan hadir dalam hidup kita, jika Tuhan beserta dengan kita, mengapa kita begitu takut? Seharusnya jika kita mengenal Tuhan, seharusnya jika kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, dan Kristuslah yang memiliki hidup kita, Kristus tidak akan
membiarkan miliknya hilang begitu saja, rusak begitu saja, gagal rencananya. Oleh karena itu saudaraku, jika saat ini kita mungkin sedang mengalami persoalan, pertanyaannya atau untuk menyederhanakan supaya kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan adalah, apakah masalah yang sedang kita hadapi ini membawa kita sampai pada kematian? Mungkin saat ini kita sedang di PHK. Apakah dengan di PHK pasti kita mati? Belum tentu, bukan? Masih ada pekerjaan yang lain, masih ada peluang yang lain, sekalipun mungkin tidak seperti yang kemarin. Saat kita mungkin diputus pacar, apakah ketika diputus pacar kita mati? Oh, jelas tidak. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan setiap kita diciptakan untuk rencana Tuhan. Dan salah satu rencananya itu adalah Tuhan menjadikan kita mitranya dalam meneruskan keturunan. Dan untuk itu Tuhan akan menjadikan seorang penolong bagi kita, seorang partner yang akan diberikan kepada kita. Karena itu putus pacar bukan berarti itu kematian. Ya, jangan sampai kita dikuasai ketakutan. Atau banyak lain lagi yang membuat kita saat ini serasa kita binasa. Benarkah kita binasa? Paling mungkin kenyamanan kita yang terusik. Kalau kemarin mungkin kita masih bisa terima gaji utuh, atau kita kemarin terima keuntungan lebih, dan hari ini saat ini kita mengalami penurunan dalam pendapatan. Kita tidak bisa lagi jalan-jalan. Ada sesuatu yang menghalangi, tidak membuat kita nyaman. Tapi ingat, itu belum membuat kita mati, bukan? Itu belum membuat kita binasa. Terlebih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian pun sesungguhnya itu bukan merupakan sebuah kecelakaan. Karena kematian adalah sebuah bagian yang sudah pasti akan terjadi. Tidak harus menunggu usia 90 atau 100 tahun. Kematian berarti kontraknya sudah selesai. Dan Tuhan Yesus, Dia adalah sang kebangkitan. Jangan gelisah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat. Ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan, ada dunia baru yang Tuhan persiapkan, di mana di sana tidak ada tetes air mata, tidak ada kertak gigi. Yang ada adalah sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, jika saat ini sepertinya kita sedang diajak Tuhan naik perahu menuju ke seberang, dan dalam perjalanan hidup ini ada badai yang sedang menghadang, di mana kita tidak lagi berkuasa, kita tidak lagi mengendalikan situasi. Semua sudah di luar kendali, kita sudah angkat tangan menyerah. Saat itu Tuhan yang memiliki kita, yang memiliki hidup ini, Tuhan hadir. Tuhan ada beserta dengan kita. Bahkan jangan-jangan semua yang sedang terjadi seperti kita sedang ada di dalam perahu yang digoncang-goncangkan oleh gelombang, oleh badai, oleh topan itu. Kita sedang diajak Tuhan untuk mengalami Tuhan yang hebat, untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kuasa Tuhan, untuk mengalami pembelaan Tuhan. Kalau kita tidak perlu dibela, kenapa Tuhan harus membela?
Kalau kita tidak perlu mujizat, kenapa Tuhan perlu kasih mujizat? Kalau kita tidak memerlukan penghiburan, kenapa Tuhan harus menghibur kita? Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan 7. 1 Petrus pasal yang pertama mengatakan ayat yang ke-6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku yang kasih nama Tuhan, di Alkitab ini dikatakan bahwa ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu untuk membuktikan kita itu sudah nyantel belum ajaran Tuhan. Bukan hanya nyantel, tapi kita itu sudah benar-benar menghidupi ajaran Tuhan belum. Tidak hanya pandai ngomong, tidak pandai ngajar, tapi melakukan. Karena itu Tuhan membawa kita ke dalam prakteknya. Ketika ada masalah, ketika ada badai kehidupan, apakah kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan itu berotoritas atas hidup kita? Tuhan berotoritas atas sekitar kita? Ataukah kita seperti para murid yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu, ketika kehilangan kendali atas keadaan, mereka berseru-seru, "Guru, guru bangun, tidakkah engkau peduli kita akan binasa?" Murid-murid takut akan kebinasaan atau kematian, padahal mereka bersama dengan Sang Sumber kehidupan. Sekali lagi, bukankah hidup kita telah ditebus? Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup ini milik Kristus. Kristus yang memiliki kita, Dia tidak akan biarkan miliknya itu jatuh begitu saja. Bukankah firman Tuhan mengatakan, tidakkah Allah yang begitu mengasihi kita, Dia memperhatikan kita begitu rupa, sehingga satu helai rambut kita yang jatuh itu tidak akan dibiarkan jatuh tanpa seizin atau sepengetahuan Tuhan. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, mungkin hari-hari ini atau saat ini kita sedang seperti dibawa Tuhan ke seberang. Ada badai, ada pencobaan. Saat ini sesungguhnya saat di mana Tuhan ingin melihat apakah kita sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, apakah kita sudah menjadi murid Tuhan yang benar-benar menjadi serupa dengan Kristus dalam keyakinannya kepada Bapa, dalam keyakinannya atas janji Tuhan. Ataukah kita masih seperti kebanyakan orang? Itulah bedanya murid-murid dengan orang-orang yang banyak. Karena Tuhan ingin meninggalkan murid-murid yang benar-benar mengenal, tahu akan pribadi Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih nama Tuhan, ketika para murid sedang penuh dengan ketakutan karena mereka akan binasa, Tuhan menegur mereka. Kenapa engkau begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Inilah yang menjadi kunci persoalannya adalah mereka tidak percaya sehingga takut. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan punya kendali. Tuhan yang Maha Tahu itu memiliki kasih yang besar, memiliki rencana yang baik atas mereka. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih nama Tuhan, sesungguhnya banyak hal dalam kehidupan ini kita tidak tahu akan akhir. Kita tidak tahu bagaimana penyelesaian dari suatu peristiwa. Termasuk hari-hari ini kita tidak tahu kapan pandemi
COVID ini tidak akan selesai. Ada banyak teori, ada banyak spekulasi. Bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa tidak selesai persoalan ini. Tapi sekali lagi, bukankah hidup kita adalah milik Kristus? Bukankah Tuhan Yesus yang telah menebus kita? Dia Tuhan yang mengajak kita seperti Dia mengajak murid-murid menuju ke seberang. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan tahu cara yang terbaik untuk membawa kita hidup dalam rencananya. Saat ini tentu ada banyak sekali pelajaran yang didapat oleh banyak orang tentang hidup manusia, tentang ketergantungan kepada Tuhan, tentang kerapuhan manusia. Dengan COVID-19 ini, semua orang mulai menyadari bahwa hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan, manusia diselamatkan. Bahwa manusia selalu membutuhkan Tuhan, sehingga hidupnya memiliki kepastian. Bukan berarti Tuhan yang menyebabkan pandemi COVID ini. Sebagaimana Tuhan dikatakan ketika Yusuf diizinkan, dia dipontang-panting, dipingpong ke sana kemari, ditipu oleh sahabat-sahabatnya sendiri di dalam penjara. Tuhan tidak menyebabkan itu terjadi, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang lain mencoba mereka-rekakan atau menjatuhkan, mencoba menyimpangkan cara atau rencana atau jalan hidup Yusuf. Karena saudara-saudaranya tahu bahwa Yusuf ini nanti akan jadi raja sesuai dengan mimpi yang diceritakan. Saudara-saudaranya menjadi tidak suka kepada Yusuf. Dan dia mengatakan, kita jual saja saudara kita ini yang pembohong, pemimpi ini. Saudara-saudaranya tidak suka kalau Yusuf jadi raja. Tapi oleh karena kesalahan saudara-saudaranya itu, Tuhan turut bekerja sehingga kesalahan itu dibelokkan Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan sanggup mengembalikan keadaan sesuai dengan rencananya. Demikian juga dalam hidup hari-hari kita. Saat ini mungkin kita sedang berada di perahu kehidupan yang terombang-ambing. Saat ini mungkin kita tidak lagi bisa mengendalikan hidup ini. Saat ini mungkin kita sudah mengatakan kita sebentar lagi akan binasa, walaupun belum tentu. Saat seperti inilah iman kita diuji, dan apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Saat semuanya berjalan lancar, saat kita dalam keadaan sehat, senang, diberkati Tuhan, kita mengatakan Tuhan itu baik. Oh, Tuhan itu sungguh baik. Tapi ketika hidup ini serasa lambat, hidup ini serasa tidak jelas nanti ke depan bagaimana. Ketika kita mungkin sedang sakit, ketika kita mungkin sedang gagal, untuk mengatakan Yesus itu baik atau Yesus itu tetap baik bukan perkara yang gampang. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang tidak berubah. Dia tidak pernah mengingkari hakikatnya atau dirinya sendiri. Dia selalu baik. Hanya kadang-kadang beratnya penderitaan kita, banyaknya air mata yang tercurah, menghalangi kita bisa melihat dengan mata rohani kita akan kebaikan Tuhan. Tapi dari peristiwa Yesus yang tertidur di buritan bersama dengan murid-murid yang saat itu sedang kepayahan, kita tahu bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan untuk mengajar para murid,
Bahwa mungkin mereka tidak harus mengendalikan situasi, mereka tidak harus bisa mengendalikan keadaan. Yang mereka perlukan adalah percaya saja. Tapi itu tidak dilakukan atau tidak bisa dimiliki oleh para murid. Mereka begitu ketakutan kalau mereka akan binasa. Dan itu ditegur oleh Tuhan, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Seringkali kita percaya kepada Tuhan ketika kita bisa menemukan alasan-alasan yang rasional, alasan-alasan yang bisa kita pahami dengan nalar logika kita. Padahal ada banyak hal dan sangat banyak yang tidak bisa kita pahami. Seperti lagu tadi mengatakan, jalanmu tak terselami oleh setiap kami. Ya, siapa kita bisa mengenal pikiran-pikiran Tuhan? Tapi percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan karena memang Tuhan itu baik, Dia tidak akan pernah membiarkan miliknya, anaknya yang dikasihi binasa. Bahkan Dia kirimkan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Patut kita percayai situasi ini yang sedang kita hadapi. Sekali lagi, mungkin saat ini kita sedang seperti di atas perahu yang terombang-ambing. Mungkin saat ini kita seakan-akan akan sebentar lagi binasa, walaupun belum tentu. Satu hal, Yesus ada beserta dengan kita. Dia Immanuel. Yang kita perlu lakukan adalah jangan takut, percaya saja. Karena itulah yang akan diminta oleh Tuhan. Sebagaimana saat itu Tuhan tanyakan kepada murid, mengapa engkau begitu takut? Kamu tidak percaya, makanya kamu takut. Oleh karena itu mari percaya saja. Percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu, mengendalikan keadaan. Sekalipun engkau saat ini tidak bisa mengendalikan situasi, Tuhan tetap masih mengendalikan situasi. Dan Tuhan akan membawa semuanya untuk kebaikan kita. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam pergumulan hidup ini Tuhan ada beserta dengan kita. Jangan takut, percaya saja. Dan percaya di situ terletak pengenalan kita akan Tuhan dan membuat mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku, James Elliot beserta dengan istrinya Elizabeth Elliot suatu ketika melakukan perjalanan misi untuk menjalankan misi di Ekuador. Setelah sampai di sana, apa yang terjadi? James Elliot akhirnya ditangkap oleh suku pedalaman Ekuador dan dibunuh. Tapi Elizabeth Elliot tidak putus asa. Memang pernah terbesit dalam hatinya, saya ini seorang misionaris, saya ini diutus Tuhan ke sini atas panggilan Tuhan. Tapi kenapa suamiku ditangkap dan dibunuh? Keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik membuat dia terus tetap tinggal di tempat itu. Sampai akhirnya dalam beberapa saat kemudian, butuh waktu yang cukup, kepala suku di Ekuador itu akhirnya pun diselamatkan. Suatu hal yang luar biasa. Apa yang dikira Tuhan itu tidak baik, ternyata Tuhan itu tetap baik, sehingga jalan hidupnya akhirnya berakhir kepada kemenangan. Kita ingat cerita tentang sepasang jejak kaki di pantai. Ada dua jejak kaki, dua pasang kaki yang berjalan di atas pantai, di atas pasir, yang menimbulkan jejak. Saat perjalanan mula-mula ada dua pasang itu terus berjalan bersama-sama. Tapi di tengah-tengah perjalanan hanya sepasang, yaitu dua kaki kanan dan kiri saja yang terlihat. Dan saat itu kita juga seringkali merasa dalam perjalanan hidup ini Tuhan beserta kita, di sisi kanan kita atau di sisi kiri kita, berjalan bersama dengan kita. Namun di saat-saat tertentu kita sulit merasakan kehadiran Tuhan.
Seperti jejak yang terlihat di pantai, di dalam atas pasir itu hanya tinggal sepasang. Kita juga seringkali bertanya, di mana Tuhan saat saya menghadapi persoalan, saat saya mengalami kesulitan, saat saya mengalami kegagalan? Jejak kaki itu membuat atau memberikan pelajaran. Saat jejak kaki itu hanya sepasang, sesungguhnya itu adalah jejak kakiku, kata Tuhan. Karena akulah gembala yang baik. Gembala yang baik akan meninggalkan 99 ekor domba yang ada di kandang. Dia cari seekor domba yang tidak kembali, dan dia melihat bahwa seekor domba itu tersangkut di semak-semak dan kakinya agak sakit, dan dia harus terpaksa menggendong dan mengangkat. Itulah sesungguhnya sepasang jejak itu adalah jejak kakiku. Karena saat itu aku sedang menggendong kamu, sehingga jejak kakimu tidak terlihat, tapi jejak kakiku. Ketika hidup ini terasa sulit dan berat, kita pun seringkali sulit merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tapi sesungguhnya ketika kita bisa melalui semuanya itu adalah karena Tuhan menggendong kita, karena Tuhan sedang menatang kita, Tuhan sedang mengangkat kita, dan Tuhan yang sedang menggantikan kita, dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu mari dalam segala perkara Tuhan selalu sanggup kita andalkan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Amin. Mari saudara, kita akan renungkan firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian bersama. Kita naikkan, mataku tertuju padamu. Hidup kita itu seperti para murid yang diajak Tuhan ke seberang. Sesungguhnya Tuhanlah yang memiliki kehidupan, Tuhan yang telah menebus dan membayar kita dengan harga yang telah lunas dibayar. Dialah sang pemilik kehidupan yang tidak akan membiarkan miliknya jatuh, miliknya terhilang, miliknya direnggut oleh maut dan kebinasaan. Artinya Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan layak dan patut kita andalkan, bahwa Tuhan akan memeliharakan kita. Jangan takut ketika hidup ini
luar kendali kita. Jangan takut jika kita tidak lagi memegang kendali atas sesuatu, atas situasi, atas keadaan, usaha, rumah tangga, ataupun hubungan-hubungan kita. Jangan takut, asal Tuhan masih beserta dengan kita, asal Tuhan yang tinggal di tengah-tengah kehidupan kita. Sesungguhnya Tuhan terdiam atau Tuhan belum menghadir persoalan itu selesai. Tuhan ingin melihat respon, Tuhan ingin melihat action kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman? Hari ini ketika kembali kita dibawa kepada perenungan firman Tuhan, mari kita mulai menyadari saat ini kita sedang ada di dalam posisi di mana. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi pelaku-pelaku firman? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan, percaya kepada janji dan perlindungan Tuhan saat situasi di luar kendali kita? Percaya saja, Tuhan akan membawa kita kepada kebenaran. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kembali firman-Mu membawa kami dalam sebuah kebenaran bahwa Engkau yang menebus kami, Engkau yang memiliki hidup kami, Engkau yang menghendaki untuk kami benar-benar hidup dalam kebenaran firman. Kami menghidupi karakter Kristus, kami menghidupi kebenaran itu sebagai gaya hidup kami, sehingga dalam situasi apapun kami tidak dikuasai oleh ketakutan, namun ada damai sejahtera, ada kepercayaan yang sungguh, ada keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Bukan karena kami, tapi karena Engkau batu karang yang teguh, di mana kami dibangun di atasnya, di mana kami membangun hidup kami. Terima kasih, dan kami percaya semua akan baik, semua akan menuju kepada kebaikan sesuai dengan rencana Tuhan, karena Engkau lah yang memegang kendali atas hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan ibadah kita hari ini dan kebenaran firman Tuhan yang secara khusus menyapa kita. Kita bersyukur dan bersuka cita ada saudara-saudara kita yang pekan ini berulang tahun. Mari kita akan sambut dan doakan mereka. Yang pertama tanggal 28 April yang lalu, yaitu saudara Samuel Aprianto. Selamat ulang tahun. Kemudian tanggal 28 juga Bapak Beni Kusnadi. Ya, selamat ulang tahun. Tanggal 29 Ibu Hanna Mariati. Tanggal 30 Bapak Karsani. Dan tanggal 30 juga adalah Ibu Rohimawati atau Ibu Jaka. Kemudian tanggal 2 Mei Saudara Bambang Hermanto, selamat ulang tahun. Dan tanggal 3 Mei yaitu Saudara Tiurma Melani, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Kita doakan mereka. Mari saudara, kita akan doakan dan kita juga sekaligus masuk dalam doa syafaat kita untuk situasi bangsa kita, untuk situasi gereja Tuhan, terus bangkit menjadi pewarta kebenaran, pewarta kemenangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersuka cita karena kalau kami boleh melihat dan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kami serahkan saudara-saudara kami yang ulang tahun di pekan ini. Kami menyerahkan saudara Samuel Aprianto, Bapak Beni Kusnadi, Ibu Hana Mariati, Bapak Karsani, Ibu Rohimawati, saudara Bambang Hermanto, dan saudari Tiru Melani. Engkau yang membawa mereka masuk ke tahun usia yang baru. Demikianlah Tuhan yang akan menjadi Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka anak-anakmu tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik, karena Engkau yang menjadi Tuhan, sumber kehidupan dan sumber segala berkat. Diberkati usaha pekerjaan rumah tangga mereka, sehingga melalui mereka iman mereka boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami bersama-sama seluruh umat percaya kembali datang kepada Tuhan. Kembali kami mengadakan tangan kami mohon berkat. Kembali kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami mengakui Engkau lah yang berdaulat atas semesta alam. Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu. Semuanya terjadi
dalam pengendalian, dalam pengetahuan Tuhan, dan Engkau yang memegang kendali semuanya untuk mendatangkan kebaikan, semuanya untuk membawa rencana digenapi. Kami rindu setiap orang kembali sadar mereka membutuhkan Engkau Juru Selamat, mereka membutuhkan anugerah, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, dan Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang diagungkan. Sekali lagi kami berdoa untuk para tim medis garda di depan yang terus melakukan pendampingan kepada para penderita yang terpapar COVID-19. Tuhan Engkau memberkati kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati para ilmuwan yang terus mengupayakan adanya obat vaksin yang akan bisa menghentikan pandemi ini. Tuhan terus berikan hikmat. Tuhan juga memberkati pemerintah kami dalam mengelola masyarakat, dalam mengelola situasi, dalam mengelola ekonomi yang terjadi saat ini. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk gereja Tuhan, karena segala sesuatu, baik atau tidak baik, semuanya adalah waktu yang baik untuk memuliakan Tuhan, adalah waktu yang baik untuk menyatakan kesaksian. Oleh karena itu, biarlah kuasa Roh Kudus Engkau yang terus menyertai gerejamu, menyertai orang-orang percaya, hamba-hambamu, untuk terus menyatakan kebenaran, untuk menyatakan berita anugerah, berita sukacita, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini mengalami pergumulan. Engkau yang terus menjadi kekuatan pengharapan mereka. Engkau yang menjamah mereka yang sakit. Tuhan yang berikan sukacita bagi yang berduka. Tuhan yang berikan semangat bagi mereka yang kendor, yang tidak berpengharapan. Engkau berikan anugerah yang melimpah atas orang-orang percaya yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anakmu yang hari ini boleh melayani bersama-sama dengan berkat anugerah yang daripada Tuhan, dengan kemurahan dan kasih karunia-Mu yang melimpah, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik Engkau untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, dan setelah kita berbakti, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.